Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara, pembelajaran 4. Amati gambar ini. Masalah apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana pendapatmu? Sampaikan saranmu kepada teman-temanmu. Masalah yang terdapat pada gambar ini adalah dapat dilihat pada gambar ini tampak jalanan yang sangat kotor ya. Sampah berserakan di mana-mana. Sementara pedagang juga membuang sampah sembarangan. Dapat dilihat di bawah gerobak pedagang itu juga ada sampah ya. Keadaan tersebut tentu sangat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Pendapat saya kurang setuju jika lingkungannya seperti ini ya teman-teman. Terlihat kotor, terlihat kurang nyaman dilihat ya. Lalu saran saya adalah seharusnya semua pihak bekerja sama untuk membuat jalan menjadi bersih. Kurang lebih seperti itu. Bacalah teks berikut. Temukan kalimat yang menunjukkan masalah dan sarannya. Jalan yang bersih. Benny dan teman-temannya pulang sekolah bersama-sama. Mereka melewati jalan umum. Jalan umum itu tampak kotor. Di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Tukang jajan membuang sampahnya di pinggir jalan. Mereka sedih melihat kondisi jalan. Benny ingin jalannya terlihat bersih. Semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Bisa loh teman-teman, sampah itu diolah jadi barang yang berguna. Misalnya tutup botol itu dibuat kerajinan, mungkin dibuat lampion, lalu botol aqua bekas, lalu botol bekas itu bisa untuk menanam bunga. Bisa loh sebenarnya ya. Benny ingin mengajak teman-temannya peduli sampah. Dari bacaan halaman 159, saya menemukan masalah dan saran. Nah, kalimat masalah dan sarannya saya akan tulis di sini. Ini adalah kalimat masalah dan saran yang ada pada halaman 159. Ada beberapa masalah ya. Yang pertama, jalanan umum itu tampak kotor. Yang kedua, di sudut jalan ada tumpukan sampah yang menggunung. Nomor 3, sampah juga berserakan di sepanjang jalan. Dan nomor 4, tukang jajan membuang sampahnya di pinggir jalan. Itu adalah masalahnya. Lalu saran untuk mengatasi masalah tersebut adalah semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka juga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Sampah seharusnya diolah menjadi bahan yang berguna. Dan yang terakhir, seharusnya Benny mengajak teman-temannya peduli sampah. Di sini saya akan mengulangi lagi, saran adalah suatu kalimat anjuran. Nah,
Biasanya saran itu terdapat kata seharusnya atau sebaiknya. Bersyukurlah memiliki jalanan umum. Jagalah jalan di lingkungan agar tetap bersih. Tuliskan kewajiban dan hak berkaitan dengan jalan umum. Kira-kira apa saja yang harus kita lakukan di jalan umum? Di sini saya ulangi lagi bahwa kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah sesuatu yang kita dapat. Kira-kira apa kewajiban kita di jalan umum? Yang pertama, semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum. Semua warga tidak boleh membuang sampah di jalan. Itu mengganggu lalu lintas ya teman-teman. Lalu wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Kewajiban menaati peraturan lalu lintas di jalan raya. Kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Wajib menggunakan pengaman seperti helm, sabuk pengaman, dan jaket. Wajib membawa surat mengemudi ketika sedang berkendara, seperti SIM dan STNK. SIM adalah surat izin mengemudi, sedangkan STNK adalah surat tanda nomor kendaraan. Nah, biasanya STNK itu seperti tanda bukti kepemilikan kendaraan ya. Wajib dibawa setiap berkendara. Lalu hak yang kita dapat apa saja setelah kita melakukan kewajiban? Hak mendapat kenyamanan saat berjalan, misalnya jalan tidak rusak dan berlubang. Hak menggunakan jalan bersih dan nyaman. Berhak atas kelancaran saat berkendara. Berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum. Berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan. Mendapat perlindungan hukum saat berkendara di jalan umum. Lalu mendapat keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Nah, itu adalah beberapa hak dan kewajiban kita saat di jalanan umum. Mari sama-sama kita terapkan kewajiban dan hak kita ya. Semoga kita selalu aman dan senantiasa nyaman saat berada di jalanan umum. Benny bertemu dengan tukang jajan keliling saat pulang sekolah. Benny suka jajan, tetapi ia sangat berhati-hati dalam memilih jajanan. Ia tidak akan jajan sembarangan. Agar ia menjadi anak yang sehat dan kuat, Benny memilih jajan yang sehat. Bagaimana cara memilih jajan yang sehat? Pada halaman 161 itu ada beberapa soal. Ada beberapa pernyataan ya. Berilah tanda centang jika menyatakan makanan tersebut sehat dan beri tanda X jika menyatakan makanan tidak sehat. Mari kita bahas bersama-sama. Makanan digoreng dengan minyak bekas berwarna coklat. Kira-kira itu menunjukkan jajanan sehat atau tidak, teman-teman? Tidak ya, jadi kita X. Makanan tertutup rapat itu menunjukkan jajanan sehat. Makanan terbuka itu tidak menunjukkan jajanan sehat. Makanan dibungkus koran itu menunjukkan jajanan sehat. Makanan terlalu manis itu tidak menunjukkan jajanan sehat ya teman-teman. Lalu makanan bersih itu menunjukkan
jajanan sehat. Makanan segar itu juga menunjukkan jajanan sehat. Makanan sudah basi itu tidak termasuk jajanan sehat ya teman-teman, malah membahayakan, bisa-bisa keracunan ya. Mendapat jajan sehat merupakan hak setiap anak. Beni sangat berhati-hati memilih jajanan. Beni selalu memeriksa kemasan jajan yang ia beli. Pernahkah kamu mengamati kemasan jajanmu? Nah, di sini ada 4 jajan ya. Saya akan menomori. Kira-kira nomor 1 ini jajan apa sih teman-teman? Kurang jelas ya gambarnya, itu jajan apa? Nomor 2 ini ada yang tahu ini jajan apa? Nomor 3 itu donat dan nomor 4 itu coklat. Dapat dilihat di sini nomor 1 sampai nomor 4 itu ada beberapa jajan yang dikemas, yang ditutup, dan ada beberapa jajan yang dibuka. Amati kemasan jajan. Kemasan jajan mana yang menurutmu paling baik? Ceritakan pengalamanmu ketika mengamati kemasan jajanmu. Apakah makanan itu baik untuk kesehatanmu? Dari keempat jajan tersebut, menurut saya nomor 1, 2, dan 4 itu kurang baik karena bungkusnya terbuka, sehingga kebersihannya kurang terjamin. Sedangkan untuk jajan nomor 3 itu baik karena terbungkus dengan rapat, sehingga kebersihan makanan lebih terjamin. Jajan donat sangat baik untuk sarapan. Meskipun makanan ini kadang dianggap tidak terlalu sehat, namun donat tetap dapat dikonsumsi saat sarapan. Donat yang memiliki topping atau hanya gula halus umumnya mengandung kadar gula dan kalori yang cukup tinggi, sehingga dapat meningkatkan energi ya. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, menyampaikan pendapat tentang gambar berkaitan dengan saran. Nomor 2, menuliskan hak dan kewajiban berkaitan dengan jalan umum. Dan yang terakhir, mengidentifikasi makanan sehat. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.